Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqih al-mutafaddili bi ihsanihi wa karamih alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perjanjian pranikah. Perlu diketahui jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syarat sahnya nikah dan ada persyaratan yang boleh dilakukan sebelum kita melaksanakan akad nikah dengan pasangan kita. Dan itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu perjanjian pranikah atau perjanjian yang dilakukan antara satu pasang suami istri sebelum dia melakukan akad nikah. Perlu kita ketahui jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya syarat sahnya nikah. Nah, syarat sahnya nikah ya, itu seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu adanya pasangan suami istri, adanya mahar, adanya wali yang menikahkan seorang wanita tersebut, dan adanya dua orang saksi. Dan itu adalah syarat sahnya menikah. Tapi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah perjanjian pranikah atau syarat-syarat yang dilakukan sebelum seseorang melaksanakan pernikahan antara suami dan istrinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau syarat sahnya nikah seperti yang kita ketahui di depan tadi, yaitu dengan adanya dua orang mempelai, adanya wali, adanya saksi, adanya mahar dan ijab kabul, itu semuanya syarat-syarat tersebut adalah syarat yang sah. Namun dalam perjanjian pranikah ada syarat-syarat yang dibenarkan oleh agama dan ada juga syarat-syarat yang tidak dibenarkan oleh agama. Dan itu akan kita bahas nanti insya Allah secara detail satu persatu, apa aja syarat-syarat atau perjanjian-perjanjian yang diperbolehkan untuk diucapkan oleh kedua pasangan sebelum menikah, dan apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan syarat sebelum melaksanakan akad nikah. Rasulullah SAW bersabda, "Ahaqqus syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj." Artinya yaitu Rasulullah SAW bersabda, syarat yang paling cocok dan paling berhak untuk kita tunaikan adalah syarat yang dengan itu kita menghalalkan kemaluan. Atau dalam artian kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum itu. Sebelum akad nikah kita diharamkan untuk memegang tangan lawan jenis kita yang bukan mahram dan seterusnya, apalagi sampai menghalalkan kemaluan atau berhubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tersebut. Namun setelah akad, hal yang haram tersebut dijadikan halal oleh Allah Subhanahu wa taala oleh ketentuan syariat. Oleh karena itu, apabila ada syarat yang diminta oleh salah satu dari pasangan, maka syarat tersebut adalah syarat yang paling berhak untuk ditunaikan. Karena apa? Misalnya kita diberikan uang 100.000 dengan syarat kita harus menyelesaikan tugas tertentu. Ini misalnya saja. Pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas tersebut agar kita dapat 100.000. Apalagi ini kita mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa, yang mana seorang wanita mampu untuk menyerahkan keperawanannya. Wanita tersebut yang sebelumnya tidak pernah berhubungan biologis, namun dia menyerahkan dirinya kepada seseorang lelaki yang dia kenal, yang dimaksud adalah suaminya. Tentunya kalau dia menyampaikan syarat atau mempersyaratkan sesuatu, tentunya harus dan kita usahakan semaksimal mungkin untuk ditunaikan. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tadi, "Ahaqqus syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj." Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang dengan itu kalian menghalalkan kemaluan wanita atau menjadikan sesuatu hal-hal yang haram menjadi halal, atau yang dimaksud adalah pernikahan.
Kemudian dalam hadis lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim tergantung atau terikat pada syarat-syarat mereka. Illa syarton ahalla haraman au harrama halalan. Kecuali syarat-syarat tersebut mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, maka tidak perlu kita tunaikan syarat tersebut. Namun andai kata syarat tersebut masih di dalam koridor agama, maka harus kita tunaikan syarat-syarat tersebut. Dari dua hadis ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pentingnya memenuhi syarat yang telah disepakati, apalagi oleh pasangan suami istri sebelum mereka melakukan akad nikah. Karena apa? Karena setiap orang mempunyai sesuatu privasi sesuatu privasi dan sesuatu yang khusus bagi mereka. Maka syariat di sini menyediakan pintu yang mana kalau memang kamu mau untuk menikahi aku, maka aku ada syaratnya. Dan syarat tersebut harus dipenuhi. Begitu juga dari pihak suami. Kalau engkau mau menjadi istriku, aku berhak memberikan syarat. Namun syarat-syarat tersebut seperti yang sudah kita jelaskan, tidak boleh yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang merasa dirinya enggan untuk melakukan perjanjian pranikah atau persyaratan pranikah dan menganggap bahwasanya kalau dia melakukan perjanjian pranikah sama saya, berarti dia belum percaya sama saya sepenuhnya. Belum percaya 100% terhadap saya. Gimana saya mau jadikan pasangan? Padahal bukan seperti itu. Perjanjian pranikah tidak ada yang salah dalam hal itu. Karena apa? Karena tidak menunjukkan kekurangan dari seseorang. Nah, jadi kalau calon istri kita bilang kepada kita, abang saya mau menikah dengan abang, tapi sebelum itu ada beberapa perjanjian-perjanjian pranikah yang kalau bisa kita sepakati bersama. Nah, kita jangan menganggap bahwasanya hal itu adalah merendahkan kita sebagai lelaki. Bukan. Justru hal yang seperti itu dilakukan agar tidak berpotensi untuk pisah di tengah jalan. Karena setiap orang akan berusaha untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian pranikah tersebut. Dan bahkan kita tidak bermudah-mudahan untuk membatalkan pernikahan. Karena apa? Karena semuanya sudah sesuai dengan syarat-syarat yang kita ajukan sebelum kita melaksanakan akad nikah. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya perjanjian pranikah ini sedikit banyak akan menghindari permasalahan dan menghindari kekacauan yang terjadi ketika setelah menikah. Contohnya misalnya perjanjian untuk pembagian harta antara harta suami dan harta istri. Sebelum menikah tidak ada perjanjian apapun. Namun setelah nikah ternyata terjadi kekacauan, terjadi perdebatan di antara berdua. Harusnya uang saya dong. Harusnya uang kamu dong. Dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk mencegah konflik itu terjadi, boleh atau syariat membuka pintu untuk tidak terjadinya konflik setelah menikah, yaitu dengan adanya perjanjian pranikah. Dan perlu diketahui juga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjanjian pranikah bukan hanya dilakukan oleh istri, namun bisa juga diterapkan atau ditetapkan oleh suami. Jadi kita lihat sekarang banyak sekali terjadinya godaan, terjadinya keinginan-keinginan yang di luar standar, yang mungkin khawatir salah seorang istri itu bahwasanya suaminya kemudian hari akan menyimpang. Begitu juga suaminya takut bahwasanya istrinya di kemudian hari akan menyimpang dari jalan yang ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu perjanjian pranikah dibuat sedikit banyak untuk mempertegas syarat-syarat tersebut dan agar tidak terjadi hal-hal buruk. Dan perlu diketahui jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjanjian pranikah ini ada yang dibenarkan secara syariat dan ada juga yang tidak dibenarkan secara syariat. Kemudian di sini ada pertanyaan,
sebelum seseorang itu melakukan akad nikah, ada salah seorang dari pasangannya yang bertanya, apakah ada syarat dari kalian atau dari pihak laki-laki, atau pihak laki-laki bertanya, apakah ada syarat dari kalian atau dari pihak perempuan? Ketika dia mengucapkan, ya ada syarat, misalnya syaratnya 1, 2, 3 atau A, B, C, maka hal tersebut dianggap sah oleh syariat dan diperhitungkan dalam syariat. Selama perjanjian tersebut dilakukan sebelum terjadinya akad nikah. Apakah perjanjian tersebut harus melalui notaris atau tidak? Ataukah perjanjian tersebut bisa dilafadzkan secara kekeluargaan antara mereka berdua? Nah, itu nanti akan kita bahas di akhir pertemuan ini insya Allah. Dan perlu diketahui dan saya tekankan lagi bahwasannya perjanjian pranikah ini dilakukan pranikah atau sebelum terjadinya akad nikah. Nah, jadi bukan ketika dia sudah menikah setelah 5 tahun baru dia mensyaratkan bahwasannya kamu tidak boleh poligami ya setelah nikah sama saya. Nah, itu tidak berlaku. Kalau mau mempersyaratkan nih ibu-ibu, mempersyaratkanlah kepada calon suaminya sebelum melaksanakan akad nikah. Dan itu termasuk salah satu dari syarat yang dibenarkan. Misalnya saya mau menikah dengan kamu dengan syarat saya tidak mau dimadu. Misalnya seperti itu. Dan itu adalah syarat yang sah dan diperhitungkan dalam agama. Dan akan kita bahas nanti secara detailnya insya Allah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh perjanjian pranikah yang biasanya kita tahu kan perjanjian pranikah hanya pembagian harta saja ya antara suami istri. Bahwasanya harta istri adalah harta istri, harta suami adalah harta suami. Adapun contoh dari perjanjian pranikah ini sangat banyak sekali. Contohnya misalnya istrinya adalah seorang wanita karir atau businesswoman. Dia mensyaratkan kepada suaminya atau calon suaminya, ketika saya nikah nanti kamu tidak boleh melarang saya untuk lanjut bekerja. Karena saya sudah meniti karir saya dari awal. Dan kalau kamu mau menjadikan saya sebagai istrimu, saya minta syarat bahwasanya saya tidak boleh dilarang bekerja dan saya tetap melanjutkan bisnis saya. Apakah hal itu boleh? Hal itu diperbolehkan dalam agama. Begitu juga misalnya perempuan tersebut dinikahi masih dalam usia yang sangat muda misalnya. Usia 16 tahun, usia 17 tahun, 18 tahun dan dia masih menyelesaikan kuliah atau masih menyelesaikan SMA. Dan dia mempersyaratkan atau walinya mempersyaratkan bahwasanya kalau kamu mau menikah dengan anak saya, syaratnya anak saya harus diizinkan menyelesaikan pendidikannya. Dan itu adalah hal yang harus dipenuhi atau ditunaikan dan hal tersebut terikat kepada calon suaminya. Andai kata setelah akad nikah itu terjadi, maka hal itu menjadi hal yang harus ditunaikan oleh suaminya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun jika mereka sepakat sebelum melaksanakan akad nikah dan saat akad nikah tidak menyebutkan hal tersebut, misalnya di dalam akad nikah ya, tidak menyebutkan hal tersebut dan biasanya memang tidak disebutkan ya, biasanya perjanjian pranikah hanya di antara kedua mempelai. Bisa dinotaris, bisa juga tidak dinotaris, bisa juga secara lafadz antara mereka berdua. Walaupun tidak diungkapkan atau tidak diucapkan ketika akad nikah, namun perjanjian tersebut tetap dianggap sah oleh syariat. Nah, jadi tidak mesti ya ketika ijab kabul, ketika akad nikah, saya nikahkan putri saya misalnya dengan syarat A, B, C, D dan lain sebagainya, itu juga bisa dilakukan. Namun ketika tidak disebutkan juga, maka hal itu juga tetap mengikat dan tetap sah ketika keduanya menyetujui hal tersebut sebelum terjadinya akad nikah. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindari perselisihan, lebih baik untuk mendokumentasikan perjanjian pranikah tersebut bisa dengan cara datang ke notaris atau juga bisa dengan cara menuliskan perjanjian tersebut
dan menandatangani kedua belah pihak di atas materai agar syarat tersebut menjadi kuat. Karena apa? Karena bisa jadi ketika perjanjian pranikah ini dilafadzkan oleh calon istri kepada calon suami dan tidak ada saksi-saksinya yang melihat. Kemudian setelah mereka terjadinya akad nikah misalnya, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, salah satu dari pasangan ini dengan gampangnya melupakan persyaratan tersebut. Oleh karena itu, untuk meminimalisir hal tersebut, perlunya dicantumkan akad nikah tersebut dalam sebuah dokumen. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana hukumnya bila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian pranikah tersebut atau mengingkari perjanjian pranikah tersebut. Para ulama dan para ahli fikih berpendapat bahwasannya memenuhi syarat ini ada berdua pendapat ya. Memenuhi syarat ketika perjanjian pranikah ini ada yang mengatakan sunnah atau tidak wajib dan ada yang mengatakan wajib. Namun saya condong kepada yang mengatakan wajib untuk memenuhi perjanjian tersebut. Sesuai dengan hadis-hadis yang sudah disebutkan di awal tadi. Yaitu kita menghalalkan kemaluan wanita tersebut dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, tinggi sekali derajatnya. Seseorang mampu untuk memberikan keperawanannya kepada suaminya. Dan dia mensyaratkan sesuatu hal yang syarat tersebut harus dipenuhi oleh calon suaminya. Oleh karena itu, para ulama dan para fuqaha mengatakan apa konsekuensi yang terjadi bila salah satu pihak merasa dirugikan karena tidak ditunaikannya perjanjian pranikah tersebut. Para fuqaha, para ahli fikih mengatakan kalau perjanjian pranikah tersebut tidak ditunaikan, maka pihak yang dirugikan boleh mengajukan fashun nikah atau pembatalan nikah. Atau dalam kata lainnya, dia bisa untuk menggugat ke pengadilan untuk meminta pisah atau meminta cerai. Dan ini juga pendapat yang sudah umum di kalangan para ulama dan pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala bahwasanya pendapatnya beliau yaitu wajib bagi kita atau bagi pasangan suami istri untuk memenuhi syarat-syarat yang dilakukan ketika sebelum terjadinya akad nikah. Dan apabila terjadi perseteruan di antara kedua belah pihak, maka pihak yang dirugikan berhak untuk fashun nikah atau untuk melakukan pembatalan pernikahan, yang mana dengan itu mereka berdua bisa pisah. Atau bisa juga mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menggugat cerai apabila dia merasa dirugikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk memenuhi janji-janji mereka. Nah, jadi kita sebagai orang yang beriman harusnya kita untuk memenuhi janji-janji kita, apa-apa yang kita janjikan, baik itu sebelum kita melakukan akad nikah maupun setelah kita melakukan akad nikah. Mohon maaf ya, agak serak sedikit jadi banyak minum. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting juga bagi para wanita, walaupun ada ulama yang mengatakan bahwasannya memenuhi perjanjian pranikah adalah hukumnya wajib, namun dikala terjadinya suatu konflik antara suami istri, maka biasanya ya kalau ibu-ibu atau istri-istri yang merasa dirugikan ketika itu, pasti dia segera untuk melakukan fashun nikah atau pembatalan pernikahan. Atau bisa juga dia langsung dan segera untuk melakukan gugatan cerai. Namun ini perlu dipertimbangkan juga oleh para ibu-ibu bahwasannya ketika ibu-ibu langsung menggugat cerai, dan itu adalah kerugian yang sangat besar bagi ibu-ibu. Kalau bisa ibu-ibu berusaha untuk bersabar, ibu-ibu berusaha untuk memaafkan, hal itu justru lebih baik bagi para wanita. Karena apa?
Karena kalau memang betul akan terjadinya perpisahan karena ibu-ibu merasa dirugikan, hal itu juga akan banyak efeknya bagi ibu-ibu ya. Misalnya dia sudah menikah selama 20 tahun. Kemudian karena suami tersebut ingkar kepada perjanjian yang dilakukan sebelum akad nikah. Kemudian segera mungkin ibu tersebut atau perempuan tersebut untuk melakukan pembatalan pernikahan atau menggugat cerai. Perlu difikirkan matang-matang bahwasanya selama 20 tahun ini banyak terjadi kebahagiaan antara kalian berdua dengan suami kalian. Sudah dikaruniai putra-putri yang soleh dan soleha. Justru kalau kita memaafkan ya, ibu-ibu memaafkan, itu insya Allah akan menjadi lebih baik. Dan perlu diingat juga bagi para laki-laki, walaupun istri kita memaafkan, namun kita tetap berdosa kalau kita dengan sengaja tidak melakukan perjanjian yang kita lakukan sebelum akad nikah. Dengan sengaja kita berusaha untuk mangkir dari perjanjian tersebut, hal itu adalah hal yang membuat kita berdosa. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya, "Wahai Umar, saya tidak setuju dengan perjanjian pranikah tentang persyaratan-persyaratan sebelum nikah. Karena apa? Karena kalau seperti itu berarti perempuan lebih berkuasa dong di atas kita laki-laki." Namun apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Hak-hak yang diikat dengan syarat harus tetap ditunaikan. Jadi di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu seperti mengamini atau mengiyakan terjadinya perjanjian pranikah atau membolehkan bahkan mengharuskan untuk menunaikan perjanjian pranikah bagi kedua belah pihak pasangan tersebut. Walaupun di sisi lain seolah-olah ya perempuan berada di atas kita. Oh kok enak aja nih perempuan bisa menentukan syarat-syarat semau dia. Padahal tidak. Padahal dia juga dengan menentukan syarat-syarat itu, dia mempunyai konsekuensi untuk menjaga dirinya misalnya. Untuk menjaga hartanya misalnya. Untuk menjaga kehormatannya misalnya. Dan dia menukar perjanjian tersebut dengan sesuatu hal yang sangat berharga. Yaitu dia menukar dengan keperawanannya. Yang mana setelah itu dia bisa berhubungan biologis di antara suami dan istri. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muallif penulis rahimahullahu taala menjelaskan, idza ishtaratatil mar'atu daraha, kalau seorang wanita mempersyaratkan dirinya untuk tinggal di tempatnya, au baladaha, atau tinggal di kotanya, au alla yatazawwaja 'alaiha, atau wanita tersebut mempersyaratkan untuk tidak dimadu, tidak dipoligami, au alla yatasarra, atau tidak boleh suami tersebut berhubungan biologis dengan budaknya, karena budak itu boleh ya seseorang tuan untuk berhubungan biologis dengan budaknya ketika ada masa perbudakan. Sekarang sudah tidak ada, jadi nggak usah nyari-nyari nih para suami nih. Falaha syartuha, maka bagi wanita tersebut wajib dipenuhi syaratnya. Wa in lam yafi bihi, dan ketika hal tersebut tidak dipenuhi oleh laki-laki tersebut, falaha fashun nikah, maka wanita tersebut berhak untuk melakukan pembatalan pernikahan. Dan yang akan kita bahas ketika ini, saat ini insya Allah, yaitu persyaratan-persyaratan yang wajib ditunaikan dan memang patut dan harus ditunaikan. Nah contohnya apa? Ketika seorang suami, ini banyak ya pembagiannya ya, banyak pembagiannya. Jadi ada syarat-syarat yang wajib ditunaikan, ada syarat-syarat yang tidak sah dalam agama, dan agama tidak menganggap syarat tersebut sah. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah syarat-syarat yang sebenarnya sudah ada tanpa perlu kita ucapkan. Nah contohnya apa? Seperti suami mempersyaratkan kepada istrinya, wahai calon istriku, ketika kita nanti setelah akad nikah, maka saya mempersyaratkan bahwasanya saya berhak untuk digauli di atas ranjang, atau saya berhak untuk berhubungan suami istri dengan kamu di atas ranjang. Dan hal ini patut dan harus dilakukan oleh istri. Karena memang syarat dari pernikahan yaitu berhubungan biologis, berhubungan suami istri.
dan itu patut dan harus dilakukan oleh seorang istri. Kemudian misalnya lainnya, wahai seorang istri, ketika aku mempunyai anak, maka wajib engkau untuk menyusui anak kita selama 2 tahun. Kalau tidak terjadi uzur atau tidak terjadi penyakit tertentu. Maka apa hukumnya bagi seorang istri? Yaitu wajib dia untuk menyusui anaknya selama 2 tahun, karena hal itu sudah disyaratkan oleh suami sebelum terjadinya akad nikah. Nah, biasanya kalau misalnya hal tersebut tidak dilakukan sebelum akad nikah, bisa jadi setelah anaknya lahir, istri tersebut dengan alasan apapun, misalnya saya tidak mau menyusui anak saya, karena itu berpengaruh kepada penampilan saya. Takutnya penampilan saya tidak cantik lagi dengan saya menyusui anak saya dan seterusnya, maka saya hanya mau memberikan dia susu formula. Nah, dan itu adalah hal yang tidak dibenarkan apabila seorang suami tersebut sudah mempersyaratkan sebelum terjadinya akad nikah bahwasannya anaknya harus disusui oleh perempuan tersebut. Adapun syarat yang sudah tidak perlu diomongin lagi ya, seperti yang tadi dari pihak laki-laki, yaitu untuk berhubungan badan dan untuk melayaninya di atas ranjang, dan itu adalah sebuah keharusan bagi seorang perempuan. Begitu juga perempuan, misalnya dia mempersyaratkan bahwasanya ketika terjadinya akad nikah, aku maunya langsung dikasih mahar. Jadi jangan maharnya diundur-undur. Misalnya saya nanti akan memberikan kamu mahar 1 mobil BMW misalnya. Namun akan saya utang. Saya akan cicil untuk membelinya selama 10 tahun, baru kemudian di tahun ke-10 saya akan memberikan kamu mobil BMW. Namun si perempuan tersebut mempersyaratkan bahwasanya saya tidak mau diutang. Saya maunya ketika selesai akad nikah, saya langsung diberikan mahar. Boleh apa tidak syarat itu? Boleh. Boleh, dan syarat itu sah, dan bagi laki-laki wajib untuk menunaikan syarat tersebut. Namun, andai kata laki-laki tersebut tidak mampu untuk menunaikan syarat tersebut, ya maka dia harus mengucapkan dan mengungkapkannya kepada wanita tersebut, bahwasanya kemungkinan saya tidak bisa melakukan hal ini. Nah, maka perempuan sebelum dia menyerahkan keperawanannya, dia bisa menimbang-nimbang lagi. Dia bisa memikir-mikir lagi, apakah saya akan menerima laki-laki ini, ataukah saya akan mencari laki-laki lain yang mampu untuk menunaikan syarat apa yang saya perintahkan. Jadi intinya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang suami atau seorang istri menetapkan syarat yang sah atau syarat yang masih dalam koridor agama dan masih masuk akal, yaitu syarat yang memiliki manfaat pribadi bagi pihak laki-laki ataupun memiliki manfaat pribadi bagi pihak perempuan, maka syarat tersebut hukumnya adalah sah. Itu tadi yang wajib ya, seperti laki-laki memberikan syarat kepada istrinya harus dilayani di atas ranjang, perempuan memberikan syarat kepada suaminya harus memberikan mahar ketika itu juga, dan mahar itu tidak dihutang, maka itu wajib. Namun kita akan masuk kepada hal kedua, hal yang mana boleh jadi hal tersebut bisa dipenuhi, boleh jadi hal tersebut tidak bisa dipenuhi. Contohnya apa? Jika seorang perempuan mempersyaratkan kepada calon suaminya bahwasannya, misalnya perempuan ini adalah wanita ini dari Bali, sedangkan suaminya dari Sulawesi misalnya. Ketika sebelum nikah dia mempersyaratkan, kalau engkau ingin menikah denganku, aku tidak mau tinggal di Sulawesi. Aku hanya mau tinggal di Bali saja, di rumah orang tuaku. Nah, maka apa hukumnya di sini? Kalau suami tersebut mengiyakan sebelum akad nikah, maka suami tersebut wajib untuk menunaikan perjanjian tersebut kepada istrinya. Dan dia berdosa kalau setelah akad nikah, setelah berhubungan suami istri, berhubungan biologis, tahu-tahu dia dengan tidak ada alasan apapun dia langsung membawa istrinya untuk tinggal di Sulawesi atau untuk tinggal di luar Bali. Dan suami tersebut berdosa karena tidak sesuai dengan syarat atau mengingkari syarat yang sudah ditetapkan sebelum dia melaksanakan akad nikah dengan istrinya.
Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga ada syarat yang berat nih ya bagi laki-laki. Disyaratkan untuk tidak boleh poligami. Nah, biasanya laki-laki kadang kalau disyaratkan seperti itu mundur nih. Nah, tapi banyak juga perempuan yang tidak mensyaratkan hal tersebut. Nah, apa hukumnya? Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama bahwasannya andai kata seorang perempuan mempersyaratkan kepada calon suaminya bahwasanya saya tidak mau dimadu atau saya tidak mau dipoligami, maka ada ulama yang mengatakan bahwasanya syarat tersebut tidak sah. Karena apa? Karena syarat tersebut adalah mengharamkan sesuatu yang halal. Padahal poligami ada sesuatu yang halal. Padahal sesuatu yang atau poligami tersebut tidak diharamkan di dalam agama. Bahkan hukumnya sunnah. Namun ada ulama yang mengatakan bahwasanya kalau syarat tersebut sudah disyaratkan oleh pihak wanita sebelum terjadinya akad nikah dan suami tersebut sudah menyetujui, maka syarat tersebut terikat kepada pihak laki-laki tersebut. Jadi tidak boleh laki-laki tersebut untuk menikah lagi. Dan konsekuensinya apa? Kalau laki-laki tersebut menikah lagi, maka perempuan tersebut berhak melakukan fashun nikah atau pembatalan akad nikah. Nah, jadi berbahagialah ya suami-suami yang sebelum akad nikah tidak disyaratkan oleh istri-istrinya. Ya, jadi ini bukan juga lampu hijau juga ya. Tapi kalau misalnya kita masih cocok dengan istri kita satu dan kita mendapatkan pelayanan yang sangat luar biasa dari dia dan kita merasa syahwat kita, nafsu kita mampu tersalurkan walaupun hanya dengan satu istri, ya alangkah baiknya kita untuk mencukupkan dengan satu istri. Karena takutnya kalau kita menikah lagi, takutnya kita tidak bisa berbuat adil. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa istri boleh mensyaratkan kepada calon suaminya untuk tidak dipoligami? Karena ada banyak hal ya. Misalnya istri tersebut mempunyai sifat cemburu yang sangat luar biasa. Memang ada perempuan yang tidak mempunyai sifat cemburu yang sangat-sangat berlebihan, ada. Yang tahu-tahu suaminya minta izin kepada istrinya untuk dipoligami dan istrinya tahu-tahu langsung mengatakan iya, nggak apa-apa. Nah biasanya ini di keluarga yang terbiasa poligami ya. Misalnya dia lihat, oh bapak saya juga poligami kok, punya istri dua, sama-sama istrinya akur, kakek saya juga seperti itu. Jadi ketika dia suaminya izin untuk poligami, walaupun pada dasarnya tidak harus izin ya, maka istri tersebut langsung memberikan izin atau iya udah nggak apa-apa. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ya udah deh bang, saya yang cariin deh calon istrinya. Nah itu surga banget tuh laki yang seperti itu tuh. Nah kemudian kalau istrinya berbeda ya, misalnya istrinya mempunyai kecemburuan yang sangat tinggi, dia tidak bisa untuk melihat suaminya berjalan dengan perempuan lainnya, walaupun perempuan tersebut adalah perempuan yang halal atau istrinya. Dan takutnya ketika dia melihat suaminya berjalan dengan perempuan lainnya, walaupun dengan istri lainnya, takutnya ia sangat cemburu dan dengan itu dia tidak taat lagi kepada suaminya. Nah, untuk mencegah hal itu, dia lakukan sebelum terjadinya akad nikah, persyaratan atau perjanjian pranikah. Bahwasannya saya tidak mau dimadu, saya tidak mau dipoligami, walaupun usia pernikahan kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kecuali misalnya saya sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan biologis kamu misalnya. Misalnya qadarullah ya, pada suatu saat istrinya sakit. Yang mana dengan sakit tersebut, nanti akan kita bahas ya di pertemuan-pertemuan berikutnya, apa saja penyakit-penyakit yang membolehkan seseorang untuk berpisah di antara suami istri. Yang mana penyakit tersebut misalnya membuat suami tidak bisa berhubungan biologis atau berhubungan suami istri dengan istrinya. Nah, namun pada saat itu apabila dipersyaratkan seperti itu, maka suaminya boleh menikah lagi apabila hal itu yang terjadi. Wallahu a'lam.
Kemudian jamaah sekalian, di antara syarat-syarat yang tidak sah ya atau tidak boleh dilakukan, yaitu jika seorang pria ketika dia hendak menikah dengan istri yang kedua, maka calon istri keduanya yang mempersyaratkan hal yang aneh. Oh iya, saya mau menjadi istri kedua kamu dengan syarat kamu harus menceraikan istri tuamu. Nah, ini lebih gawat lagi nih. Dia mau menjadi istri kedua dengan syarat, dengan perjanjian pranikah dia harus menceraikan istri pertamanya. Dan ini tidak dibenarkan dalam agama, tidak dibenarkan dalam syariat, karena Rasulullah SAW bersabda, la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha. Janganlah seorang wanita meminta suaminya untuk menceraikan saudarinya. Saudarinya yaitu istri sebelumnya atau istri pertamanya. Litukfi'a ma fi ina'iha, agar dia bisa mengosongkan tempat untuk dirinya sendiri. Nah, jadi di dalam hatinya suami ini sudah ada cinta terhadap istri yang pertamanya. Nah, ketika istri kedua ini ingin dijadikan istri kedua, dia mempersyaratkan untuk menceraikan istri pertamanya agar dia bisa memenuhi hati suaminya. Jadi di hati suaminya agar tidak ada wanita lainnya kecuali hanya istri mudanya. Maka hal ini diharamkan atau tidak boleh karena dia berusaha untuk menceraikan saudarinya atau berusaha untuk menceraikan istri tuanya. Dan banyak dari para ulama ahli tahqiq yang menyatakan bahwasanya syarat tersebut tidak sah jika seorang wanita mempersyaratkan agar suaminya tersebut menceraikan istri yang lainnya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari yang kita bahas tadi, jika seorang wanita memberikan syarat seperti ia ingin tinggal di kotanya dan ia tidak mau pindah ke kota lainnya tempat suaminya tinggal, atau dia tidak mau dipoligami, dan ketika calon tersebut mengiyakan sebelum terjadinya akad nikah, maka syarat tersebut harus dipenuhi oleh suaminya setelah terjadinya akad nikah. Dan bila suaminya mengingkari hal tersebut, maka ia atau istri tersebut berhak mengajukan fashun nikah atau pembatalan pernikahan atau berhak menggugat cerai di pengadilan. Karena hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, inna haqqa syuruti antufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sungguhnya syarat yang paling harus kalian penuhi adalah syarat yang menghalalkan kalian dari kemaluan seorang wanita. Baiklah jamaah sekalian, kita masuk kepada contoh kasus ya untuk merefresh apa yang sudah kita ambil tadi. Jika seorang laki-laki mendatangi walinya atau wali perempuan dan dia menyampaikan niatnya untuk menikahi wanita tersebut. Namun wali perempuan tersebut memberikan syarat. Oke, saya akan nikahkan putri saya dengan kamu, tapi dengan syarat. Misalnya syaratnya yaitu kamu bolehkan dia untuk lanjut kuliah sampai S3 misalnya. Maka itu boleh dan harus dipenuhi bagi laki-laki tersebut kalau dia mengiyakan. Misalnya juga kamu harus bolehkan ia melanjutkan karirnya atau kerja di kantor. Walaupun di kantor tersebut misalnya ada ikhtilat, tapi kalau dia sudah menyetujui, ya dia harus menunaikan syarat tersebut. Walaupun kalau di kemudian hari istrinya dinasihati, sudahlah kamu nggak usah kerja, kamu sudah cukupkan dengan nafkah yang saya berikan, kamu kan sudah lebih dari cukup, dan di tempat tersebut ada bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kalau istrinya mau menerima maka itu hal yang baik. Namun ketika istrinya tidak mau menerima dan suami tersebut sudah mengiyakan atau mengokekan sebelum terjadinya akad nikah, maka suami tersebut tidak boleh melarang istrinya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ulama lainnya yang membagi perjanjian pranikah ini menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu perjanjian yang diperbolehkan, yaitu seperti yang sudah kita bahas tadi ya, kalau dia pengen tinggal di kotanya, atau dia tidak mau di madu, atau dia tidak mau dipoligami, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah syarat yang tidak diperbolehkan.
Jadi contohnya apa? Seperti atau maksudnya syarat tidak boleh dilaksanakan namun pernikahan mereka tetap sah. Jadi kalau dia mempersyaratkan misalnya saya ketika menikah nanti saya harus diberikan setiap minggunya atau setiap bulannya 1 botol bir misalnya. Karena saya sih terbiasa untuk mabuk-mabukan. Dan saya kalau tidak meminum bir tersebut maka saya merasa diri saya kedinginan. Saya butuh hal tersebut untuk menghangatkan diri saya. Maka hal tersebut atau syarat tersebut tidak dibenarkan dalam agama dan tidak boleh dipenuhi oleh sang suami. Karena hal itu adalah hal yang haram. Namun apa status pernikahannya? Walaupun suami tersebut tidak memenuhi syarat yang diberikan oleh istri tersebut, namun pernikahan mereka berdua tetap sah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita bahas ya bagaimana jika tahu-tahu sang suami mutasi keluar kota misalnya dan dia memaksa istrinya untuk ikut. Misalnya dia tadinya memang betul dia kerjanya di Bali, kemudian ternyata dia dimutasi untuk kerjanya di Sulawesi misalnya. Dan ini adalah sesuai kesepakatan yang sudah mereka buat. Istrinya diajak baik-baik untuk tinggal, silahkan ikut dengan saya. Dengan itu kita bisa mencegah LDR ya. Kita tidak jauh-jauhan, kita tetap bisa memenuhi kebutuhan biologis kita. Namun andai kata istri tersebut tidak mau dan tetap enggan, maka perlu dihargai keputusan istri tersebut karena suami sudah menyetujui di awal. Kemudian kita akan masuk kepada hal berikutnya yaitu syarat-syarat yang merusak pernikahan. Nah, syarat-syarat apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW sebelum terjadinya akad nikah. Yang pertama yaitu syarat untuk menikahi seorang wanita dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, sebelum nikah dia mempersyaratkan, wahai calonku, saya mau menikah kepadamu dengan syarat saya menikah hanya 3 bulan saja. Selama saya PKL misalnya, praktek kerja lapangan. Jadi dia selama 3 bulan saja, dia berada di desa tertentu, dia mempersyaratkan kepada istrinya, saya mau nikah sama kamu tapi hanya 3 bulan. Boleh apa tidak? Hal itu tidak boleh atau diharamkan karena hal itu sudah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an nikahil mut'ah. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk kawin kontrak. Apa yang dimaksud? Wahwa ayyatazawwajaha, menikahi seorang wanita ila ajalin maklum, sampai di suatu waktu ya, sampai di suatu waktu yang diketahui. Misalnya dia mau menikah hanya 3 bulan. Dia mau menikah hanya 1 tahun, atau misalnya dia diterima kuliah di luar negeri, di Madinah, sedangkan dia sudah punya istri di sini, dan dia ternyata pergi ke Madinah, dia ketemu dengan salah satu tenaga kerja wanita yang ada di situ. Ya, saya karena jauh dari istri, maka saya ingin menikah lagi di sini dengan kamu, dan saya menikah selama masa studi saya saja, misalnya 4 tahun di sini, dan itu istrinya misalnya setuju. Hal ini diperbolehkan apa tidak? Tidak boleh, karena hal itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nikah mut'ah ini sudah ada dari semenjak awal-awal adanya Islam. Karena itu terjadi banyak futuhat ya, banyak peperangan, banyak terjadinya laki-laki yang harus keluar ke medan perang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan selama itu dia tidak membawa istrinya. Dan biasanya di medan perang itu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ketika itu awal-awal Islam membolehkan untuk adanya nikahul mut'ah. Namun pada tahun ke-8 Hijriah setelah terjadinya Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah, maka Rasulullah SAW mengharamkan nikah mut'ah atau kawin kontrak secara permanen. Walaupun masih ada ya yang melakukan nikah mut'ah saat-saat ini seperti Syiah atau Rafidah, mereka masih mempraktikkan nikah mut'ah.
Nah, kenapa nikah mut'ah ini dilarang atau kawin kontrak ini dilarang? Semata-mata demi menjaga kehormatan wanita. Kalau seseorang wanita dinikahi hanya 3 bulan, hanya 1 tahun, hanya 2 tahun, siapa yang rugi? Perempuan yang rugi, Bu. Laki-laki mereka tidak terlalu rugi, karena mereka setelah melakukan hubungan, seolah-olah mereka tidak ada bedanya dengan belum melakukan hubungan suami istri. Namun seorang wanita, apalagi dia masih gadis ya, dia melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki, setelah dia bercerai atau setelah dia kawin kontrak hanya 3 bulan, 6 bulan, belum tentu ada lagi yang mau menikahi wanita tersebut. Karena wanita tersebut sudah berstatus janda. Oleh karena itu, nikah mut'ah dilarang dalam agama Islam semata-mata demi menjaga kehormatan seorang wanita tersebut. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti Islam untuk menjaga harkat dan martabat wanita yaitu dengan tidak memperbolehkannya untuk nikahul mut'ah. Dan itu sama saja mempermainkan dan mengeksploitasi wanita. Kok enak aja ya dia mau enak-enakan sama saya, walaupun dia ngasih mahar juga. Dan dia dinikahkan juga oleh walinya. Namun itu sama dengan mempermainkan wanita dan mengeksploitasi wanita. Dan itu termasuk dari tipu muslihat yang dilarang dalam syariat kita. Kemudian jamaah sekalian, ada perbedaan nih. Ada perbedaan misalnya ketika suatu saat dia mau menikah dengan seorang wanita ya. Namun dia tidak mempersyaratkan untuk menceraikan. Nah, saya ulangin ya. Ketika ada seorang suami dan seorang istri. Mereka berdua ingin menikah. Namun mereka ketika menikah niatnya adalah untuk menceraikan. Seorang suami ini dia menikah selama 3 bulan. Tapi ini cuma dalam hatinya dia. Setelah 3 bulan saya ingin menceraikan istri saya. Maka berdosa apa tidak bagi laki-laki tersebut? Berdosa. Walaupun dia tidak kawin kontrak. Nah kalau kawin kontrak ini kan si suami tahu kalau dia mau menikah selama 3 bulan. Si istri juga tahu bahwasanya dia akan diceraikan selama 3 bulan. Nah kalau yang ini berbeda kasusnya. Seorang suami menikahi seorang istri dengan niat di dalam hatinya bahwasanya dia akan menceraikan istrinya tersebut selama atau setelah 3 bulan atau setelah 1 tahun. Walaupun apapun yang akan terjadi, ketika saya ingin kembali lagi ke kota saya, ya saya akan ceraikan. Hal itu dosa apa tidak? Hal itu dosa dan tidak diperbolehkan dalam agama kita. Karena itu termasuk dari an-nikah biniyatit tolak. Atau dia menikah, tapi dia meniatkan untuk talak, untuk menceraikan istrinya. Kan kasihan ya, coba kita pikir. Istri dia melayani suami, tidak berbuat salah, dia tetap berbuat baik kepada suaminya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, setelah 3 bulan dia diceraikan. Ketika ditanya, wahai suamiku, apa salah saya? Enggak, kamu nggak ada salahnya. Pokoknya kamu saya ceraikan. Dan itu hal yang merugikan seorang istri. Oleh karena itu, diharamkan bagi seorang laki-laki untuk menikah bini yatit tolak atau niat untuk menceraikan istri. Sekarang kita balik kasusnya. Bagaimana kalau seorang suami dan istri ini ya. Ternyata istri ini janda setelah diceraikan oleh suaminya. Kemudian istri ini ternyata masih sayang sama suaminya. Terus dia mikir, ya Allah, anak-anak saya semuanya dipegang sama suami saya. Saya dengan berpisahnya suami dan istri, ternyata hak asuh anak didapatkan oleh suami dan saya tidak bisa ketemu dengan anak saya. Ya udahlah, saya cari cara bagaimana caranya agar saya bisa kembali lagi ke suami saya. Dan saya tidak bisa kembali ke suami saya karena saya sudah ditalak 3. Kecuali saya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah berhubungan suami istri di antara keduanya. Kemudian si perempuan tersebut mencari laki-laki yang untuk ditipu lah. Untuk ditipu, untuk dinikahi selama beberapa bulan saja. Akhirnya ketemu dan dia menikah.
Setelah menikah, si perempuan ini berusaha untuk bikin kesel suaminya. Walaupun dia sudah berhubungan suami istri ya. Dan sudah bisa untuk kembali ke suami yang pertama. Setelah dia diceraikan dan setelah selesai masa iddahnya. Nah, bagaimana hukumnya seperti ini? Nah, ulama berbeda pendapat. Namun yang condong adalah perempuan tersebut tidak ketika dia melakukan hal tersebut berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dia melakukan hal tersebut, dia berdosa karena dia mempermainkan wanita tersebut. Namun ketika perempuan melakukan hal ini, perempuan tidak mempunyai kekuatan untuk menceraikan dirinya sendiri. Karena yang bisa menceraikan adalah suami. Dan perempuan tidak bisa menceraikan dirinya sendiri. Jadi walaupun bagaimanapun dia tidak melayani suaminya, kalau suaminya tidak mau menceraikan dirinya, ya tetap statusnya mereka masih suami istri. Nah, kecuali kalau perempuan tersebut memaksa untuk khulu, memaksa untuk menggugat cerai, dan lain sebagainya, maka perempuan tersebut juga termasuk berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada dasarnya ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang ada orang yang niat untuk menikah hanya untuk beberapa waktu saja. Untuk sebulan, untuk 2 bulan, untuk selama dia melancong saja, misalnya dia ke luar negeri untuk jalan-jalan dan dia tidak bawa istrinya, ya udahlah saya nikah dengan orang lokal. Walaupun niatnya di dalam hatinya dia ingin menceraikan, namun bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka semua sakinah, memberikan mereka mawaddah, memberikan mereka rahmah di antara keduanya. Dan akhirnya setelah 1 bulan yang tadinya dia ingin bercerai setelah 1 bulan, ternyata malah Allah Subhanahu wa Ta'ala rekatkan di antara mereka berdua. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka berdua keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang rahmah. Jadi tidak boleh bagi salah satu dari pasangan untuk meniatkan bercerai di tengah perjalanan tanpa sesuatu hal yang jelas. Karena apa? Karena sesuai yang tadi kita sampaikan, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka berdua. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah kita bahas masalah yang tadi. Kemudian di antara perjanjian pranikah yang diharamkan dalam agama atau yang dilarang yaitu nikah asy-syighar. Nikah asy-syighar ini adalah nikah kosongan tanpa mahar. Jadi nggak boleh ya kalau misalnya seseorang berniat untuk menikah dan dia bilang kepada istrinya, wahai istriku, saya ingin menikahimu dengan tanpa mahar. Nah itu tidak boleh karena itu karena itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama kita, yaitu perempuan berhak untuk mendapatkan mahar atau mas kawin. Dan ketika seorang laki-laki ingin menikahi wanita dan dia mempersyaratkan untuk tidak memberi mahar, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Namun ada lagi contoh lainnya, nikah asy-syighar ini yaitu nikah kosongan dan tukeran. Nah contohnya misalnya saya dengan Pak Andi misalnya. Pak Andi, orang tua kita berdua sama-sama sudah meninggal dunia. Saya punya adik cewek nih, belum menikah. Pak Andi kan juga punya adik cewek, belum menikah. Gimana kalau kita tukeran aja? Tukeran, Pak Andi menikahkan adik ceweknya kepada saya juga menikahkan adik cewek saya kepada Pak Andi. Sama-sama mereka berdua tidak diberikan mahar. Kan sama kan? Impas kan? Saya dapat adiknya Bapak dapat adik saya. Tidak ada yang dirugikan seperti ini. Hal ini diperbolehkan atau tidak? Hal ini tidak diperbolehkan atau dilarang dalam syariat. Karena hal ini adalah hal yang tidak sesuai atau hal yang tidak layak ya. Bagaimana dia menukarkan putrinya atau menukarkan adiknya dengan orang lain yang belum tentu mereka berdua saling cinta. Belum tentu mereka berdua saling suka. Namun karena keegoan atau keegoisan kedua orang ayah atau kedua orang kakak ini yang menyebabkan mereka untuk
menukarkan adik mereka atau anak mereka dengan orang lain, apalagi tidak diberikan mahar. Dan ini adalah yang dinamakan nikah asyighar. Asyighar ya pakai shin, bukan sighar ya. Kalau sighar kan artinya kecil, tapi ini syighar atau artinya adalah kosong. Dan ini nikah ini marak dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika zaman dulu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah bahas ya, hal itu dilarang karena hal itu memandang wanita hanya sebagai objek tukar menukar. Padahal wanita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi agama kita derajatnya dan martabatnya sangat tinggi sekali, dan wanita bukanlah objek tukar menukar. Dan biasanya ya nikah syighar ini masih ada di daerah yang jauh dari perkotaan ya, di daerah pedesaan. Mereka semua tidak saling mampu, mereka berdua saling menukarkan. Saya tukarkan anak saya nikahkan dengan kamu, kamu juga nikahkan anak kamu dengan saya. Sudah sama-sama tidak menggunakan mahar, dan hal itu dilarang dalam agama kita. Kemudian di antara syarat menikah lainnya seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu nikah at-tahlil. Nikah at-tahlil yaitu ketika seorang janda dicerai, maka laki-lakinya atau mantan suaminya berusaha untuk mencari laki-laki lain untuk menghalalkan janda tersebut agar bisa kembali menjadi istrinya, dan dia mencari muhallil namanya. Muhallil itu adalah seseorang yang ditugaskan untuk menikahi wanita tersebut dalam beberapa saat saja, 1 bulan lah, 2 bulan lah. Setelah itu disuruh untuk menceraikan agar bisa kembali lagi. Dan hal itu dilarang di dalam agama karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bitaisil musta'ar, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang kambing yang dipinjam. Nah, nikah seperti itu adalah diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti kambing yang dipinjam. Jadi seolah-olah janda tersebut yang ingin kembali kepada suami pertamanya dipinjamkan dulu kepada laki-laki lainnya, digauli, kemudian dikembalikan lagi kepada mantan suaminya. Dan hal itu dilarang, dan hal itu merupakan unsur penghinaan kepada wanita. Dan Islam tidak ada sedikit pun unsur penghinaan kepada wanita. Justru Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Dan itu sama saja dengan menipu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lainnya Rasulullah SAW menjelaskan, may yukhadi'illaha yakhda'uhu. Barang siapa yang menipu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menipu dia maka Allah Subhanahu wa taala akan menipu balik orang tersebut. Nah, jadi kita jangan macam-macam untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah agak banyak yang kita bahas ya. Kita akan bahas yang pertanyaan terakhir. Bagaimana niatnya jika seseorang tersebut berniat, ya seorang laki-laki berniat memang dia temenan ya, misalnya suami Andi dan Joko misalnya. Dia temenan, dia tahu bahwasanya Andi telah menceraikan istrinya. Namun Andi ini curhat sama Joko. Dia masih cinta sama istrinya, tapi sudah kadung di talak 3. Akhirnya Joko ini berniat tanpa adanya kesepakatan dengan Andi. Dia berniat, ya udahlah saya pengen mengembalikan istrinya Andi ini kepada suaminya. Ya udah saya nikahi secara sementara tanpa adanya kesepakatan di antara mereka berdua. Kalau tadi nikah tahlil itu kan sepakat ya, berduanya sepakat untuk mencari seseorang yang untuk menghalalkan perempuan ini bisa kembali lagi. Nah, namun ini temannya ini karena kasihan, dia menikahi perempuan tersebut, kemudian setelah 2 atau 3 bulan dia menceraikan perempuan tersebut tanpa memberitahu, dia cuma ada niat di dalam hatinya. Boleh apa tidak seperti ini? Juga tidak diperbolehkan di dalam agama, karena itu
termasuk tadi ya nikah biniyatit tolak atau nikah dengan meniatkan untuk menceraikan perempuan tersebut. Mungkin itu saja jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita bisa bahas. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Belum tahu. Habis. Mic nggak jadi deh. Ada ini jadi pakai mic. Itu taruh pakai mic. Ini beda pakai mic. Belum. Ya, sambil yang lainnya menulis pertanyaan, ada satu hal yang lupa kita bahas ya. Ada sebuah pernikahan yang banyak para ulama membahasnya dan menghalalkannya, yaitu zawaj al-misyar atau nikah dengan seorang wanita yang mana wanita tersebut tidak mempersyaratkan nafkah dan tidak mempersyaratkan tempat tinggal. Nah, contohnya apa? Ada banyak sekarang ya, kita tahu ya, businesswoman, perempuan-perempuan yang sudah karirnya top, sudah di umur 30 atau 35, namun dia masih belum mempunyai suami. Namun dia sudah mapan secara finansial, sudah luar biasa. Dia tinggal di apartemen yang mewah, dia sudah mempunyai mobil, bahkan lebih dari satu. Tapi dia kurang satu hal. Kurang apa? Kurang suami, atau dia tidak mempunyai pasangan. Dan dia sangat ingin untuk menikah dengan seorang laki-laki manapun. Yang penting saya bisa merasakan kebahagiaan suami istri, saya bisa merasakan kebutuhan biologis, saya sudah cukup masalah karir saya, masalah finansial saya. Dan dia mempersyaratkan kepada laki-laki tersebut, kalau engkau menikah denganku, engkau tidak usah memberikan mahar, engkau tidak usah memberikan nafkah. Kalau mahar ini wajib ya. Engkau tidak usah memberikan nafkah, engkau tidak usah memberikan tempat tinggal. Sedangkan bagi suami, wajib hukumnya untuk memberikan tempat tinggal kepada istrinya. Wajib hukumnya untuk memberikan nafkah rutin, hariankah, bulanankah, mingguankah kepada istrinya. Nah, apa hukumnya seperti ini? Sebagian besar ulama membolehkan zawajul misyar, atau nikah dengan dengan suami tidak memberikan nafkah dan suami tidak memberikan tempat tinggal. Boleh apa tidak? Boleh. Ini biasanya kita sebutnya dengan menikah di siang hari. Nah, contohnya apa? Perempuan tersebut hanya ingin mendapatkan belayan atau kasih sayang dari seorang laki-laki. Dan dia bilang apa? Saya nggak apa-apa tidak menikah dengan kamu di malam hari, dan saya tidak apa-apa tidak didatangi oleh kamu di malam hari, nggak apa-apa. Kamu cukup datang kepada saya di siang hari saja. Karena malam hari kamu kan sudah punya istri kan. Dan saya tidak mau merusak kebahagiaan kamu dengan istri kamu. Cukup kamu datang ke saya, memberikan kasih sayang kepada saya layaknya sebagai suami, dan cukup di siang hari saja. Dan saya tidak akan merusak kebahagiaan kamu di malam hari. Nah, ini apa hukumnya? Hukumnya adalah boleh. Nah, jangan habis ini ibu-ibu ngecek HP suaminya. Siang-siang dipasangin GPS tuh motornya atau mobilnya. Kemana dia? Betul nggak dia ke tempat kerjanya? Jangan-jangan dia udah dinasehati sama Ustadz boleh, terus dia ketemu sama perempuan yang sudah senior, sudah berumur, kemudian dia sudah mapan secara finansial. Kayak gini kan sangat menguntungkan bagi suami ya, bagi laki-laki ya. Nggak butuh modal, nggak butuh ngasih tempat tinggal, malah dapat sesuatu yang plus. Nah, dan karena hal ini diperbolehkan, bukan juga serta-merta ibu-ibu langsung ngecek HP suaminya, langsung menjadi mengintai suaminya ya. Nggak usah juga seperti itu. Ya, di sini ada pertanyaan. Bismillah, bagaimana menurut Ustadz jika ada suami baru ketahuan punya istri dan memiliki anak? Karena ketahuan istri pertama memberikan ultimatum untuk memilih istri pertama atau kedua. Apakah istri pertama berdosa meminta
istri kedua untuk diceraikan? Gimana Bu jawabannya Bu? Berat nih pertanyaan Bu ya. Jadi hukumnya adalah kalau suami tersebut sudah menikah dan nikah tersebut nikah secara syar'i ya, walaupun itu nikah siri misalnya, tapi nikah tersebut dilakukan secara syar'i dalam artian yang menikahkan wanita atau istri keduanya adalah walinya dan tersebut ada maharnya, ada 2 saksinya dan ada ijab kabul, maka pernikahan yang kedua tersebut adalah sah. Di kemudian hari andai kata istri pertama tahu dan dia mengultimatum, dalam hal ini kita jawab bukan pakai perasaan Bu ya, kita jawab pakai secara syariat. Jawabannya adalah tidak boleh dia berusaha untuk menceraikan suami dengan istri keduanya. Kalau dia mempersyaratkannya di awal sebelum ibu menikah dengan suami ibu dan kemudian di kemudian hari dia melanggar, maka ibu boleh memerintahkan dia untuk menceraikan istri keduanya. Namun kalau sebelum ibu menikah dengan suami ibu, ibu tidak pernah mempersyaratkan, ibu tidak mau dipoligami, ibu tidak mau dimadu, dan kemudian di kemudian hari ibu tahu kalau dia punya istri lainnya, maka tidak boleh ibu menyuruh dia untuk menceraikan istri keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, kalau ada yang mau nanya langsung silakan. Dia mbaknya dulu dah. Nggak paksa. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz kan ini tadi yang kita bahas adalah perjanjian pranikah ya Ustadz ya. Berarti kan dilakukan sebelum terjadi pernikahan. Kalau sampai ada persyaratan itu kan tetap harus perjanjiannya itu yang diperbolehkan oleh syariat. Kalau tidak boleh tidak diperbolehkan oleh syariat, berarti itu tidak boleh dilakukan. Apakah mungkin perjanjian itu dilakukan kemudian pernikahan tetap terjadi gitu Ustaz? Maksud Contohnya saya, Bu? itu tadi maksudnya Ustadz kan memberi contoh misalnya perjanjian yang tidak diperbolehkan itu kan misalnya apa tadi ya Ustadz yang menyebutkan nanti saya minum bir misalnya kalau setiap bulan. Oh, iya. Nah itu kan berarti syarat itu tidak diperbolehkan. Betul. Apakah akad nikah bisa dilakukan kalau misalnya ternyata ya sudah kalau ternyata nggak tetap saling cinta terus akhirnya tidak melakukan itu kan tidak boleh dijalankan. Tapi kalau tetap kekeh tetap saya nanti 3 bulan harus minum bir, berarti kan akad nikah tidak akan terjadi ya Ustadz ya kalau yang seperti itu. Ya, itu tadi salah satu contoh saja ya. Salah satu contoh yang mana kalau misalnya ada sebuah syarat, yang mana syarat tersebut adalah syarat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh dilakukan, akad nikahnya pada dasarnya akad nikahnya tetap sah. Kalau dia sudah mempersyaratkan hal tersebut dan calon suaminya ketika itu mengiyakan, maka akadnya yang kita bahas di sini akadnya tetap sah, namun syaratnya tidak boleh ditunaikan. Nah, berbeda dengan hal-hal yang lainnya, yaitu ketika akad nikahnya atau syarat-syaratnya ya seperti perempuan tersebut tidak mau berpindah ke kota lainnya. Nah, itu kan kedua-duanya sama-sama sah dan sama-sama bisa dan harus ditunaikan oleh pasangan yang membilang iya. Nah, contohnya juga suaminya misalnya. Suaminya bilang kepada istrinya, "Wahai istriku, ketika nanti saya menikah dengan kamu, saya pengen kamu menemani saya dimanapun saya bertugas." Nah, sedangkan istrinya ini misalnya dia bilang, "Saya nggak bisa pindah dari kota tempat saya tinggal karena bisnis saya di sini, kemudian karir saya di sini." Tapi itu tidak dilakukan. Tapi calon istri ini mengatakan iya ketika di awal pernikahan atau di awal akad. Kemudian di kemudian hari baru terjadi perselisihan, maka yang bisa diambil di sini atau yang menang dalam hal ini yaitu suaminya. Yaitu dia harus ikut kepada perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan. Namun seperti yang ditanyakan oleh ibu tadi, perjanjian atau akad nikahnya tetap sah, namun syaratnya tidak boleh dipenuhi. Wallahu a'lam. Kemudian ini ada pertanyaan lagi ya. Seorang janda misalnya namanya Aisyah
mempunyai anak bernama Ali. Janda tersebut menikah misalnya dengan Umar. Ketika Ali mau menikah, di undangan ditulis Ali putra dari Aisyah dan Umar. Apakah hal ini diperbolehkan? Oh, ini misalnya sudah pisah ya. Sudah pisah antara suami istri dan ini banyak terjadi. Misalnya di undangan adalah putra dan putri dari seseorang yang sudah pisah ya, sudah bercerai. Harusnya di undangan tersebut tetap harus ditulis siapa nama bapak aslinya, siapa nama ibu aslinya. Tidak boleh kita menyalahinya dengan kita menunjukkan siapa nama bapak aslinya tapi ibu sambungnya. Misalnya putri dari bapak aslinya atau bapak biologisnya dan ibu sambungnya. Itu tidak boleh. Yang harus ditulis yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada, putra dari ini, putri dari ini. Karena apa? Itu sama dengan menyalahkan nasab. Kita menasabkan seseorang bukan kepada orang yang melahirkannya. Dan itu tidak diperbolehkan di dalam agama. Ada solusi ya ibu-ibu ya. Saya pernah datang ke sebuah pernikahan yang mana orang tua dari mempelai pria dan mempelai wanita itu sama-sama sudah bercerai. Dan sama-sama sudah bersuami baru dan sudah beristri baru. Dan si mempelai ini, si anak ini, bapaknya dan ibunya beda. Yaitu maksud bukan bapak dan ibunya beda ya, bapak dan ibunya sudah bercerai. Nah mereka mensiasatinya begini. Dan kemudian mempelai itu dua-duanya berada di atas panggung. Dan kedua orang tuanya tidak ada yang menemani. Kan biasanya dipejeng atau dipajang mereka berdua. Suami istrinya ini sudah pisah kok bisa duduk bersama lagi. Ini juga sudah pisah kok bisa duduk bersama lagi. Mensiasatinya yaitu dengan kemudian sekarang adalah acaranya memberikan doa restu dari masing-masing ibu. Nah jadi yang maju masing-masing ibu saja. Kemudian sudah turun lagi memberikan doa restu dari masing-masing ayah. Jadi setelah perempuan itu sudah turun, ibunya sudah turun, maka kedua ayahnya yang naik ke atas hanya untuk bersalaman dengan mempelai. Kemudian setelah itu turun lagi dan duduknya masing-masing lagi. Itu mungkin salah satu solusi ya. Namun ketika di undangan harus tetap ditulis fulan atau fulanah putra dari ayah kandungnya dan ibu kandungnya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika seorang wanita menolak dipoligami dengan alasan khawatir tidak bisa menunaikan kewajibannya dengan baik, apakah boleh wanita tersebut meminta cerai? Jazakumullah khair. Jawabannya, kalau wanita tersebut sudah mensyaratkan sebelum pernikahan, maka dia berhak, ya, bukan boleh lagi, tapi dia berhak mengusulkan dirinya atau datang atau menggugat cerai suaminya. Kalau dia sudah mempersyaratkan dia tidak mau dimadu. Namun ketika dia tidak mempersyaratkan dia untuk dimadu dan di tengah perjalanan dia harus mendapatkan kenyataan pahit bahwasanya dia akan dimadu dan dia minta kepada suaminya untuk dicerai, untuk meminta cerai, wallahu a'lam bishawab, sebaiknya tidak melakukan hal tersebut. Karena belum tentu setelah ibu cerai ibu lebih bahagia. Belum tentu setelah ibu cerai ibu mendapati madu ibu itu ternyata lebih baik. Oh, madu saya ternyata luar biasa. Tadinya saya punya anak 4 misalnya. Saya capek, saya sendiri yang ngurus. Ternyata setelah saya punya madu, dia belum punya anak. Ternyata saya dibantu sama dia untuk mengurus 2 anak saya yang lebih kecil atau 2 anak saya yang lebih besar. Belum tentu setelah ibu dipoligami, ibu mendapatkan kenyataan yang pahit. Itu kan hanya bisikan-bisikan setan saja, Bu. Bisa jadi setelah poligami, justru ibu mendapatkan kebaikan yang tidak ibu rasakan sebelum ibu dipoligami oleh suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Sebaiknya tidak meminta cerai. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanya tentang perihal teman saya nih. Mungkin dari Ustadz punya solusinya. Ini kan saya punya teman kebetulan nikah sama bule. Sebelum Muslim. Muslim, mualaf, suaminya mualaf.
Sepanjang pernikahan mereka pindah ke Hong Kong ya Ustadz ya. Terus mereka balik ke Bali dan akhirnya mereka bercerai. Sebelum itu mereka punya harta bersama Ustadz. Tapi hartanya itu atas nama istri, karena kan notabene kan bule kan nggak boleh harus punya nomini ya Ustadz ya. Ya. Di perjalanan perceraian itu penuh dengan konflik Ustadz. Jadinya ibunya tidak diperbolehkan ketemu dengan anaknya di perceraian, di sidang perceraian benar-benar pakai apa namanya? Polisi sampai apa namanya itu kalau itu pokoknya diancam pokoknya teman saya ini benar-benar ini dah diancam dijaga karena suaminya adalah seorang IT. Jadinya semua HP-nya bisa disadap sama suaminya. Sepanjang perjalanan suaminya akhirnya minta harta gonogini dari hasil pranikah sebelumnya mereka janjikan, dan harta tersebut sebenarnya udah atas nama istri. Dan Sebelum nikah ada perjanjian pisah harta nggak, Bu? ada Ustadz. Dan Perjanjiannya gimana? jadinya itu di hartanya itu tanahnya itu udah nama istrinya. Oke. Di sepanjang waktu proses perceraian, terus anaknya tidak tahu, dia sampai sekarang nggak tahu anaknya sekolah di mana. Dia benar-benar putus komunikasi sama anaknya, sama sekali nggak boleh Ustadz. Terus di sepanjang perjalanan ini suaminya datang lagi Ya. dan meminta harta yang pernah sebelumnya dibelikan dijual, dikasih ke dia atau diberikan kepada anaknya. Bagaimana menurut Ustadz, maksudnya solusi yang bagus untuk teman saya ini, karena sampai sekarang teman saya ini belum dapat solusinya gitu loh Ustadz. Gugatan cerainya sudah selesai. Udah masuk Ustadz, udah Sudah cerai, udah diputuskan putus, sama pengadilan? udah diputuskan Ustadz. Tapi dengan dia penuh dengan ancaman dari pihak, karena kan suaminya punya maksudnya punya backingan yang bagus di Indonesia gitu loh Ustadz. Ya, Saya juga nggak tahu senyarannya gimana, soalnya saya sudah kasih dia alternatif pengacara, udah saya kasih tahu dia juga pengacara yang mana yang bagus, tapi sampai sekarang dia masih berkutit sama permasalahan harta gonogininya Ustadz. Ya. Wallahu a'lam ya. Kalau seperti itu kisahnya, yang bisa saya berikan masukan yang pertama adalah bagi laki-laki, bagi semua para suami, kita harus memperlakukan istri kita dengan sebaik-baiknya, dan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah atau gaulilah wanita dengan cara-cara yang baik. Dan dalam hal ini wanita harus dilakukan atau istri harus diperlakukan secara baik-baik ketika dia dalam masa pernikahan ataupun ketika dia sudah cerai. Dalam artian dia sudah cerai, dia tidak usah lagi menjelek-jelekkan mantan istrinya atau mantan suaminya. Ketika dia sudah cerai, ya anggap mereka semua putus hubungan. Tapi tidak usah mendoktrin kepada anak-anaknya bahwasanya papamu tuh dulu tidak bertanggung jawab, papamu tuh dulu nggak ada baik-baiknya, mamamu tuh dulu tidak mengurusi kamu ketika kecil dan seterusnya. Dan hal itu tidak usah dilakukan ketika sudah berpisah. Kemudian mengenai harta tersebut ya, apabila sudah dilakukan perjanjian, namun tentunya sesuai dengan perjanjian tersebut. Misalnya ketika di perjanjian pranikah dikatakan bahwasanya harta suami adalah 70% dari semua pencapaian yang dia dapatkan. Ya berarti ketika berpisah harusnya ditunaikan 70% buat suami, 30% buat istri. Atau sebaliknya, misalnya 70% buat istri, 30% buat suami, karena ini usahanya istri. Harus ditunaikan sesuai dengan kesepakatannya. Namun apabila terjadi konflik di antara mereka berdua, maka harus kembali kepada hakim. Dan hakimlah yang akan melihat seperti ini. Karena banyak sekali Bapak Ibu ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada MUI-nya Arab Saudi atau Majelis Ulama Indonesia tentang perceraian.
Ini bercerai seperti ini kisahnya. Ini bercerai seperti ini kisahnya. Ulama-ulama besar di Hayat Kibarul Ulama, mereka tidak mau untuk menghukumi. Mereka semua jawabannya satu, Raji al-Mahkamah. Kembali ke pengadilan biar hakim yang memutuskan. Karena apa? Hakim akan mendengarkan keterangan dari keduanya, dari pihak laki dan dari pihak perempuan. Dan hakim akan menimbang semua apa yang terjadi di antara keduanya. Kalau kisah yang disampaikan kepada saya seperti ini, bisa jadi kisah dari pihak laki mempunyai pembenaran A, B, C, D, E. Bisa jadi kalau pihak perempuan yang cerita, pembenaran dari pihak perempuan A, B, C, D, E. Jadi untuk meminimalisir konflik ini adalah datang ke pengadilan dan hakim yang akan memutuskan insya Allah seadil mungkin. Namun kalau perempuan tersebut ingin untuk bertanazul, tanazul itu untuk mengikhlaskan hartanya, sudahlah daripada saya ribut, nggak apa-apa deh, ini semua harta ini dikembalikan kepada laki-laki, apalagi saya diancam, saya ini, maka ketahuilah bahwasannya kalau dia meninggalkan hal tersebut, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Bagaimana jika si laki-laki tidak mengiyakan dalam bentuk sah kata istri dan salam yang istri ajukan? Sebelum pernikahan. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana kalau pihak laki-laki tidak mengiyakan ketika istri mensyaratkan untuk jangan dipoligami? Ya berarti dia tidak setuju. Nah, berarti dia tidak setuju dengan persyaratan ibu untuk tidak dipoligami. Berarti suatu saat dia mungkin untuk melakukan poligami. Dari situ kan harusnya ibu pinter tuh. Harusnya ibu menimbang-nimbang, oh saya ngasih syarat untuk tidak dimadu tapi dia tidak mengiyakan. Ya udahlah, saya cari laki lain aja yang mau menerima syarat saya untuk tidak dimadu, untuk tidak dipoligami. Karena apa? Karena pada dasarnya dia tidak setuju dengan syarat ini. Dan di kemudian hari dia kemungkinan untuk berpoligami. Wallahu a'lam. Jadi kalau dari gelagatnya suami ini tidak mau dengan syarat tersebut dan dia tetap mau dipoligami, ya kembali kepada ibu. Mau menerima laki tersebut atau tidak. Kalau ibu tetap menerima, ya nanti jangan marah ketika dipoligami. Karena itu adalah konsekuensi dari pernikahan ibu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada ya? Gantian ditanya sama Ustaz. Oh, ada. Oh ya, siap. 3 pertanyaan. Oke, sekarang ada pertanyaan ya. Bagaimana hukumnya jika seorang suami bilang, saya akan menikahi kamu dan saya berjanji tidak akan berpisah sampai ajal menjemput. Walaupun kita harus pindah ke planet lain, kita pergi pindah ke Mars, kita tidak akan berpisah. Maka apa hukumnya perjanjian yang seperti ini? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Nah, coba ini nggak usah pakai hadiah dulu deh. Saya tanya ini, apakah boleh perjanjian seperti ini? Coba angkat tangan yang bilang boleh. Nggak boleh, nggak ada yang jawab. Oh, yang bilang nggak boleh. Nah, nggak ada yang jawab berarti abstain semuanya. Ya, jawabannya hal seperti ini diperbolehkan karena memang pada dasarnya seseorang menikah dengan pasangannya niatnya adalah untuk langgeng selama-lamanya. Nah, dan ini hanya adalah pemanis ya, seperti saya tidak akan berpisah sama kamu sampai ajal menjemput. Walaupun di kemudian hari apabila terjadi permasalahan dan lain sebagainya, maka itu bukanlah termasuk dari syarat yang dilarang. Pertanyaannya adalah, jika seorang laki-laki melamar wanita dan wanita tersebut memberi syarat bahwasanya dia tidak mau dipoligami. Nah, maka apa hukumnya? Ya, silakan angkat tangan. Nggak berani, takut didengar sama suaminya. Seolah-olah memberikan lampu hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya boleh jika suaminya menyetujui.
Ya, persyaratan tersebut boleh. Apakah persyaratan tersebut sah? Sah. Ya, persyaratan tersebut boleh dan persyaratan tersebut sah. Jawabannya benar. Kemudian jika seorang suami bilang saya akan menikahi kamu, tapi kita nggak ada yang tahu ke depannya, apakah kita akan terjadi permasalahan di antara kita berdua atau tidak, dan saya juga tidak kenal kamu, dan apa hukumnya kalau terjadi perceraian di antara keduanya di kemudian hari. Namun mereka berdua tidak ada niat untuk bercerai. Apa hukum pernikahan mereka berdua? Ya, ada yang mau jawab? Nah, jadi seorang laki ini dia bilang kepada calonnya, saya ini kan nggak kenal kamu, saya juga nggak kenal keluarga besar kamu. Ya udahlah, kita nggak apa-apa menikah. Tapi bila suatu hari terjadi permasalahan, permasalahan besar yang tidak mampu kita selesaikan, ya maka kita berdua akan bercerai. Apa hukumnya persyaratan seperti ini? Ada yang tahu? Boleh Ustadz, asal tidak dipersyaratkan di sebelumnya. Betul. Jawabannya adalah boleh selama yang ketika menikah tidak ada niatan dan tidak ada persyaratan untuk menceraikan. Kemudian yang ketiga, udah 3 ya? Oh, berdua ya. Seorang laki-laki melamar wanita dan wanita tersebut memberikan syarat dia tidak mau tinggal kecuali di kotanya. Ternyata setelah 2 tahun suaminya memaksanya untuk pindah ke luar kota. Apa yang bisa dilakukan oleh istri tersebut? Jika telah dipersyaratkan sebelum menikah bahwa si istri tidak mau mengikuti suami, maka ketika suami melanggar, dia berdosa Ustadz, karena dia melanggar perjanjian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke. Apa yang bisa dilakukan oleh istri? Dia boleh menggugat, maksudnya meminta pembatalan pernikahan kepada suaminya. Ya, betul. Dia boleh menggugat cerai atau meminta pembatalan pernikahan. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah 2 pekan lagi mungkin libur ya saya. Insya Allah saya mudik pulang ke tempatnya istri ke Lombok insya Allah. Jadi 2 Kamis lagi insya Allah libur dulu. Insya Allah kita lanjutkan di bulan depan insya Allah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di 2 Kamis lagi kita akan membahas tentang bab pembatal pernikahan atau penyakit-penyakit apa saja yang diderita perempuan yang bisa membatalkan pernikahannya dengan suaminya, atau penyakit-penyakit apa saja yang diderita oleh laki-laki yang menyebabkan boleh berpisahnya di antara pasangan tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.